Perkenalkan, nama saya Yonkesi Monica dari kelas 10D SMAK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian, faktor-faktor pembentuk kepribadian, dan agen-agen sosialisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar berinteraksi dalam masyarakat sesuai dengan peranan yang dijalankan. Biasanya, sosialisasi itu berangkai dengan kepribadian dan kebudayaan. Manusia adalah makhluk sosial. Hampir semua kegiatannya dilakukan bersama dengan manusia yang lain. Sejak lahir, manusia mempunyai hasrat sosial sebagai berikut. Hasrat untuk menyatu dengan manusia lain yang berbeda, dan hasrat untuk menyatu dengan lingkungan alam yang ada di sekitar manusia tersebut. Untuk menyesuaikan diri dengan dua hal tersebut, manusia menggunakan akal dengan membentuk kelompok-kelompok sosial supaya dapat bekerja sama mencapai sesuatu yang diinginkannya. Misalnya menangkap ikan di sungai, berburu di hutan, membuat rumah, membuat peralatan hidup, mengerjakan tanah pertanian, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembentukan kepribadian. Kepribadian merupakan kekhasan sifat dan kecenderungan berperilaku yang diperlihatkan oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari. Cara berperilaku yang dimaksud melingkupi cara individu berperasaan, berpikir, serta bertindak dalam lingkungannya. Secara lebih spesifik, kepribadian dapat diartikan sebagai kombinasi dari berperilaku, emosi, motivasi, dan pola pikir yang mendefinisikan seseorang. Sebagai makhluk sosial, kepribadian individu sangat ditentukan oleh faktor lingkungan sosial tempat individu dibesarkan. Kepribadian terbentuk melalui interaksi sosial yang terjalin antara seorang individu dengan orang-orang di sekitarnya. Unsur kepribadian meliputi karakter atau watak, temperamen, sifat, ciri, dan kebiasaan. Aspek kepribadian meliputi naluri, perasaan, dan pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor pembentuk kepribadian. Proses perkembangan manusia sebagai manusia yang berkepribadian atau makhluk sosial itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut F.G. Robbins, ada 5 faktor yang menjadi dasar kepribadian itu. Yang pertama, ada sifat dasar. Sifat dasar merupakan keseluruhan potensi-potensi yang diwarisi oleh seseorang dari ayah dan ibunya. Sifat dasar tersebut terbentuk pada saat konsepsi. Selanjutnya ada lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal merupakan lingkungan dalam kandungan ibu. Sel telur yang dibuahi pada saat terjadi hubungan suami istri itu berkembang menjadi embrio dalam lingkungan prenatal. Pada periode prenatal ini, individu mendapatkan pengaruh tidak langsung dari ibu. Selanjutnya, faktor lingkungan. Lingkungan di sekitarnya, yaitu kondisi-kondisi di sekeliling individu yang memengaruhi proses sosialisasinya. Lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan alam, yaitu keadaan iklim, tanah, flora, fauna, dan sumber daya alam. Selanjutnya ada lingkungan kebudayaan, yaitu cara hidup masyarakat tempat individu itu. Kebudayaan ini mempunyai aspek material, seperti rumah, perlengkapan hidup, hasil teknologi lainnya, dan aspek non-material seperti nilai-nilai pandangan hidup, adat istiadat, dan sebagainya. Peranan kondisi lingkungan tersebut tidak menentukan mutlak, tetapi membatasi dan memengaruhi proses sosialisasi manusia. Dalam hal ini, kita juga menolak kebenaran paham determinisme geografis dan determinisme ekonomi mengenai peranan kondisi-kondisi geografis dan ekonomi terhadap proses sosialisasi individu. Selanjutnya, faktor motivasi. Motivasi adalah kekuatan-kekuatan dari dalam individu yang menggerakkan individu untuk berbuat. Motivasi ini dibedakan menjadi dorongan dan kebutuhan. Dorongan adalah keadaan ketidakseimbangan dari dalam individu karena pengaruh dari dalam dan luar dirinya yang mempengaruhi dan mengarahkan perbuatan individu dalam rangka mencapai adaptasi atau keseimbangan. Kebutuhan adalah dorongan telah ditentukan secara personal, sosial, dan kultural. Kebutuhan-kebutuhan manusia yang penting antara lain kebutuhan bebas dari rasa takut, kebutuhan bebas dari rasa bersalah, kebutuhan untuk bersama dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Kelima faktor yang menjadi dasar kepribadian manusia tersebut dengan melalui proses aksi,
reaksi, dan interaksi mempengaruhi proses sosialisasi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan agen-agen sosialisasi. Media atau agen sosialisasi adalah tempat di mana proses sosialisasi berkembang. Agen sosialisasi adalah pihak yang melaksanakan sosialisasi. Secara umum, ada 4 jenis agen sosialisasi. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil di masyarakat. Keluarga adalah agen sosialisasi terpenting untuk membentuk kepribadian individu. Keluarga inti atau nuclear family mencakup ayah, ibu, anak, serta orang lain yang berada di keluarga tersebut. Keluarga merupakan kelompok primer, di mana anggotanya sering bertatap muka dan memiliki hubungan sosial yang tetap. Agen sosialisasi selanjutnya yaitu kelompok permainan. Kelompok permainan merupakan agen sosialisasi sekunder setelah keluarga. Kelompok ini terdiri dari berbagai macam individu dengan karakter dan sifat yang berbeda. Secara tidak langsung, hal tersebut memengaruhi interaksi dan kepribadian individu. Selanjutnya, ada sekolah. Sekolah adalah agen sosialisasi sekunder, sama seperti kelompok permainan. Fungsi sekolah sebagai agen sosialisasi ialah memberi pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan daya intelektual agar anak dapat hidup layak. Selanjutnya, dapat membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Selanjutnya, dapat melestarikan kebudayaan dengan mewariskannya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selanjutnya, dapat merangsang partisipasi demokrasi lewat pengajaran, keterampilan berbicara, serta mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional dan bebas. Yang terakhir, agen sosialisasi media massa. Media massa merupakan agen sosialisasi sekunder. Media massa berupa sarana komunikasi satu arah ke masyarakat luas. Informasi yang disampaikan melalui media dapat menyebar secara cepat dan luas ke seluruh lapisan, juga golongan masyarakat. Proses sosialisasi media massa memiliki ruang lingkup yang lebih luas, seperti iklan TV yang merupakan salah satu agen sosialisasi di media massa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.